Oke guys, welcome back to my channel Dojides. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Math Solver part ke-14. Kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Ini banyak yang minta tentang logaritma. Oke, akan kubuatkan apalagi yang persamaan dan pertidaksamaan logaritma ada setelah ini. Oke, bagi yang meminta request yang kemarin sudah aku tandain di Instagram, apakah program linear ataupun barisan dan deret, banyak yang memilih program linear seperti di bawah ini nih, di bawah layar. Itu hasilnya banyak yang meminta program linear. Oke, besok setelah ini kita akan mengadakan program linear. Dan bagi yang meminta selain yang sudah kutentukan kemarin, itu setelah program linear. Oke, itu banyak banget yang meminta, tapi kita adakan satu-satu supaya bisa memperjelas cara menyelesaikan masalah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi logaritma. Oke, sebelum masuk ke dalam soalnya kita harus pahami dulu dasarnya logaritma. Oke, kita harus tahu dulu apa itu logaritma. Logaritma kalau dalam menurut sistematis atau matematis itu berarti kebalikan dari perpangkatan. Jadi logaritma di sini dia hanya menunjukkan basis dan hasil dari perpangkatan. Sedangkan dia tidak ditentukan basis pangkatnya itu pangkat berapa sih. Nah, misal kita ambil di sini ada secara aljabar itu A pangkat B sama dengan C, ini hukum eksponen ya. Ketika kita punya pangkat A kemudian dipangkatkan dengan B, pasti hasilnya C. C itu ditentukan dari A kali A kali A kali A kali A sebanyak B. Itu ada materi di eksponen sebelumnya, ada di bar notifikasi di atas. Kalau kalian belum nonton, tonton dulu materi eksponen. Jadi logaritma ini merupakan kebalikan ataupun unsur belakangnya dari eksponen. Jadi dia punya, misalnya kita 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, ini kita kan nggak tahu nih hasilnya berapa. Nah, itu adalah materi dari logaritma. Nah, X di sini atau yang tidak diketahui pangkatnya berapa dari dari logaritma itu merupakan hasil dari eksponen, berkebalikan dengan eksponen. Eksponen itu menentukan berapa hasil dari perpangkatan yang sudah dibasiskan. 2 ini merupakan basis, kita anggap ini adalah basis. Oke, basis itu bilangan berapa yang mau ingin dipangkatkan. Oke. Nah, jadi kalau logaritma itu dia membalikan angka perpangkatan itu menjadi hasil. Jadi misalnya A itu basis, C itu adalah hasil dari perpangkatan. Misalnya tadi 8, berarti sini C-nya 8. Nah, 2 pangkat berapa sih hasilnya 8? Jawabannya adalah 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau dalam eksponen dia hanya menulis basis dan perpangkatan menjadi hasil. Berkebalikan dengan logaritma, dia menentukan basis dan hasil untuk menjadikan pangkat berapa. Itu dalam dasar-dasar logaritma. Maka di sini disebutkan kalau A pangkat B sama dengan C, maka dia menjadi basis logaritmanya itu A log C sama dengan B. Dengan log itu merupakan lambang dari logaritma. Oke, itu untuk itu untuk pengertian dari logaritma secara umum. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat dasar dalam logaritma. Kita bahas satu-satu. Di sini ada 10 syarat yang aku ambil dari searching dari Google. Syarat yang pertama, ini P ya. P itu merupakan basis, sedangkan AB itu adalah hasil perpangkatannya. P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Oke, jadi kalau misalnya kita punya basis logaritma perkalian, maka dia bisa memisahkan dengan cara menjumlahkan. Menjumlahkan dengan basis perkalian. Kita ambil contoh 2 log 2 kali 4 sama dengan, nah kalau misalnya kita lihat sini 2 log 2 kali 4 kan 8. Nah, tadi 2 log 8 kita bisa menentukan hasilnya adalah 3. Oke. 2 log 8 itu sama dengan 3 dari 2 pangkat 3 ya tadi ya. 2 pangkat 3, 3-nya itu merupakan perpangkatan hasil dari logaritma. Logaritma itu kan menentukan pangkat berapa sih dan hasil yang telah ditentukan oleh si basis. Ya kan? Itu menurut logaritma. Nah, apakah benar hasilnya akan 2 log 8 setelah kita pisahkan? Oke, kita akan pisahkan 2 log 2 ditambah 2 log 4. 2 log 2 itu karena basisnya sama. Ini syarat nomor 9 saja sih.
Jika memiliki basis yang sama dengan perpangkatan yang sudah dihasilkan 2 log 2 itu, maka hasilnya akan 1. Bisa kita ambil dari 2 pangkat 1 per 1 2 log 2. Oke. Karena kalau misalnya kita lihat 2 pangkat 1 pasti 2. 4 pangkat 1 4, 6 pangkat 1 6. Jadi kalau misalnya A log A sama dengan 1. Oke. Ditambah 2 log 4. 4 itu 2 pangkat 2, 2. Berarti 2 itu merupakan hasil dari 2 log 4. 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu untuk menyelesaikan masalah pada nomor 1. Jadi kalau misalnya basisnya perkalian, maka dia hasil penyelesaian logaritma bisa kita jumlahkan, tapi harus terpisah. Dengan P sama dengan P, nggak boleh berubah. Oke. Jadi itu harus syarat dalam perkalian logaritma dan penjumlahan logaritma. Tapi kalau misalnya P log A ditambah X log B itu nggak bisa. Yang kita bisa hanyalah P log A ditambah P dengan basis P yang sejenis. Nggak bisa yang terpisah. Ini harus sama-sama P. Kalau kirinya P, kanannya P. Kalau kirinya R, kanannya R. Kalau kirinya C, kanannya harus C. Oke? Yang kedua ini kebalikan dari perkalian, ya pasti udah nggak asing lagi pembagian. Pembagian pasti temennya pengurangan. Kalau misalnya kita kurangkan, misalnya 2 log 4 kurang 2, berarti sama dengan 2 log 2, 1. Sama kalau kita balik ini 2 kurang 1, 1. Itu sama materinya seperti nomor 1. 2 dan 1 saling berkaitan. Jadi nggak ada bedanya ya nomor 1 dan 2. Kita ke nomor 3. P pangkat M log R pangkat N sama dengan N per M P log R. Ini sudah pasti. Jadi kalau misalnya kita mau menyederhanakan perpangkatan dalam menyederhanakan perpangkatan dalam logaritma, itu bisa kita sederhanakan dengan pangkat kanan dibagi pangkat kiri. Jangan dibalik, jangan pangkat kiri dulu. Kita mulai dari pangkat kanan dibagi pangkat kiri. Oke, dengan syarat ini dengan ini harus memiliki itu. Kita ambil contoh misalnya 9 log 16. 9 bisa kita sederhanakan jadi 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 log 16 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2 boleh. Tapi 2 pangkat 4 aja, oke? Nah, jadi kalau misalnya kita punya bahasa seperti ini, boleh kita sederhanakan menjadi ini dibagi ini 3 log 2. 4 per 2 3 log 2. Berarti ini kan bisa habis jadi 2 kali 3 log 2. Itu cara menyelesaikan untuk nomor 3. Jadi basisnya ini bisa disederhanakan, atau kalau dalam pengangkatan itu kemarin dirasionalkan supaya kita bisa menentukan hasilnya. Ini 2 3 log 2. 3 log 2 bisa kita jadikan aljabar, misalnya A jadi 2A. Hasilnya jadi 2A. Oke. Itu untuk menyelesaikan cara nomor 3. Oke, cara nomor 4 itu adalah A log B sama dengan. Nah, di sini kita ambil seperti cara nomor 3. Utamakan yang kanan terlebih dahulu untuk mengataskan, sedangkan yang sebelah kiri itu untuk membawahkan. Misalnya A log B berarti log B per log A. Nih, pertama B dulu baru A. Oke. Jangan dibalik. Boleh kita buktikan, boleh. Misalnya 2 log 4. Tadi hasilnya berapa? 2. Nah, log 4 bisa kita balik jadi log 4 per log 2. Nah, jadi bisa kita sederhanakan kan, log sama dengan log habis. Berarti 4 per 2 sama dengan. Itu cara menentukan penyelesaian nomor 4. Jadi pokoknya selagi dia memiliki ini sama nih, ini sama, boleh kita bagi sesuai dengan jumlahnya berapa sih. Kalau log 4 itu kan log 2 kali 2, berarti otomatis log 2 ditambah log 2. Log 2 kalau kita coret 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini boleh kita pecah menjadi log 2 kali 2, berarti log 2 ditambah log 2 per log 2. Ini kan habis coret 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini matematika itu memiliki cara yang banyak ya. Kita memiliki analisis logika yang sangat banyak kalau kita paham konsep dalam mengerjakannya. Ini misalnya kalau log 4 2 kan bisa kita balik, bisa langsung kita pangkatkan 2 pangkat 2 nih. Ini kalau kita dalam matematika dalam cara nomor 3 itu kita juga bisa, ini kan jadi 2 log 2 pangkat 2, berarti ini kan 2 pangkat 1, jadi 2 per 1 2 log 2 sama dengan 2. Sama aja caranya, 2 pasti jawabannya 2 asalnya kita tahu cara mengerjakan dalam menyelesaikan masalah matematika. Oke, itu untuk nomor 4. Kita masuk ke nomor 5. Di sini sudah pasti kita ambil konsep dari nomor 4. Kalau misalnya A log B, kita balik menjadi B log A. Kalau kita seper A log B, otomatis kita balik aja ke atas B log A. Jadi dia A log A per log B. Jadi berkebalikan, masih sinergis dengan nomor 4. Jadi kalau misalnya kita punya basis A per log B, berarti otomatis kalau kita perkalian aja B itu sama dengan log B per log A. Oke.
Ini log B per log A. Nah, kita kalikan aja semua. Kita bagi berapa nih enak nih. Kalau sini kan bagi seperbawah, otomatis kita balik aja. Ini kan kalau ini kan berarti baliknya pangkat min 1 ya, berarti bagi seper min 1. Oke. Nah kan dia jadi ini kali min 1 bukan kali min 1, apa namanya ya perpangkatan. Pokoknya dia berkebalikan. Dalam perpangkatannya dia berkebalikan sama seperti eksponen. Kalau misal dia pangkatnya ke bawah dia negatif, tapi kalau ini perpangkatannya jadi dibalik. Hampir sama keterkaitan dengan eksponen. Itu untuk nomor 5. Kita masuk ke nomor 6. Kalau misalnya dia mempunyai hasil perpangkatan memiliki nilainya itu yang memiliki pangkatnya lagi, maka bisa kita kalikan pangkat dengan basis logaritma. Jadi kalau misalnya kita punya perpangkatan lebih n, misalnya a pangkat n, misalnya 2 pangkat 4, otomatis 4 bisa kita pindahkan ke depan. N di sini berpengaruh untuk memindahkan ke depan logaritma. Beda dengan a log 2b. Ini beda. Ini artinya adalah kuadrat dalam logaritma. Kalau misalnya 2 di antara log dan hasil basis, maka dia merupakan perpangkatan kuadrat. Sama kayak a kuadrat, c kuadrat, 2a kuadrat dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia setelah b kuadrat, itu dia menghasilkan nilai bisa kita pindahkan ke depan, bisa kita jadikan kuadrat sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai hasil yang telah ditentukan. Oke. Nomor 8 tadi P log 1 sudah, A log A basis yang sama sudah. Kemudian ini cara yang sudah. Kalau kalian punya perkalian basis beruntun atau berantai seperti ini dan memiliki basis seterusnya yang sejenis, nih, memiliki basis seterusnya yang sejenis. Oh, sorry, ini udah sampai D ya. Basis yang sejenis, B dengan B, C dengan C, maka dia bisa kita habis dibagi, kita habis aja. Oke, jadi otomatis tinggal A kali log D, jadi A log D. Itu untuk cara nomor 10. Jadi kalau misalkan kita punya basis beruntun seperti ini, maka kita tinggal coret-coret aja basis sebarisnya atau basis sebangkunya. Kalau bahasa sekolahnya itu sebangku. Jadi kalau misalnya punya basis sebangku, dia tinggal coret-coret aja. Yang penting basisnya sama. Ini harusnya sama, ini juga harus sama, nggak boleh berbeda. Kalau misalnya A log 3 dikali 3 log 6 itu bisa, A log 7 dikali 5 log 6 itu nggak bisa. Jadi kita harus tentukan sesuai dengan basis yang telah dihasilkan supaya kita bisa tahu cara menyelesaikan materinya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal tentang logaritma dasar. Oke, kita masuk ke nomor 1 tentang sifat-sifat dasar logaritma. Oke, kita mulai dari nomor yang A. Oke, ini udah pasti gampang. 16 boleh kita rubah basisnya ke menjadi 2 pangkat 4. Sekarang kita ngikutin basis awal, oke. Untuk materi logaritma ini kita ngikutin basis awal. Boleh kita rubah menjadi pembagian log 16 dibagi log 2. Oke, di sini banyak cara ya. Cuma kita menggunakan 2 cara aja, oke. Ini kita rubah jadi 2 pangkat 4. Kalau misalnya kita rubah jadi 2 pangkat 4, dia menjadi 2 log 2 pangkat 4. Berarti pindah ke depan, oke. Dengan syarat tadi, kalau misalnya dia memiliki ini nilai pangkat lebih, kalau dalam hasil perpangkatan logaritma, maka dia bisa dipindahkan ke depan menjadi 4 kali 2 log 2. 2 log 2 kan 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Oke, itu cara 1. Nih, sorry, sini. Oh ya, ini kan lupa. Ini dari 4 tadi pindah ke sini ya, jadi pindah ke depan ya. Oke, ini caranya. Ini cara 1, nah ini cara 2. Log 16 dibagi log 2. Log bagi log habis, maka 16 dibagi 2. Di sini bukan 16 dibagi 2 ya hasilnya. Kita rubah ke dalam perpangkatan, berarti log 2 pangkat 4 per log 2. Oke. Log 2 pangkat 4 berarti log 2 bagi log 2 habis. Jadi 4 per 1 sama dengan 4. Di situ cara menyelesaikan logaritma nomor 1. Jadi yang pertama adalah kalian boleh menentukannya dengan menggunakan basis perpangkatan lebih. Nih namanya basis perpangkatan lebih. Boleh kalian bagi basisnya, tapi harus sejeniskan basisnya. Kalau log 2, log 2, kalau log 6 ya log 6, kalau log 10 ya log 10 dan seterusnya. Oke. Untuk nomor 2 sama seperti tadi, cuma ini boleh ada 3 cara. Kalian ubah dulu ke 2, atau kalian tetapkan di 4, atau kalian cara menggunakan cara nomor 1. Cara A. Oke. Boleh menggunakan basis 2, boleh menggunakan basis 4, boleh menggunakan cara A. Nih, cara ini. Nih. Oke. Kita gunakan basis 2. Kalau basis 2 kita bawa aja. Kalau menggunakan basis 2 ya,
Ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Log 64 kita rubah jadi 2 pangkat 6. Maka ini membagi ini 2 log 2. Berarti 6 per 2, 2 log 2. Sama dengan 3 kali 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Oke. Hasilnya ketemu 3 kali 1 sama dengan 3. 4 log 64 sama dengan 3. Kalau menggunakan basis 4, otomatis ini rubah menjadi 4 pangkat 3. Oke. Maka kalau bisa kita rubah jadi 4 log 4 pangkat 3. 3 nya pindah ke depan, maka menjadi 3 kali 4 log 4 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Hasilnya akan sama. Cara nomor 1 ini kita bagi log 64. Di sini kita bagi lagi sini deh. Oke. Ini untuk membagi C. 4 log 64 berarti log 64 dibagi log 4. Oke. 64 kita alokasikan supaya menjadi log 4, berarti log 4 pangkat 3 per log 4. Ini habis. Jadi 3 per 1 sama dengan 3. Hasilnya akan sama. Tergantung kalian mau pakai cara yang mana sih. Yang penting hasilnya tetap 3. Di sini hasilnya 3. Mana yang dapat cara tadi ya? Oh, satu lagi di bawahnya. Oke. Hasilnya untuk nomor yang B 3, yang A adalah tadi 4. Yang A 4 nih. Sini kita lihat, bisa lihat sini A. Yang pertama ada 4, ini juga 4. Oke. Untuk yang C, kita masukkan C. Di sini untuk perpangkatan logaritma kita ubah basisnya jadi negatif. 2 menjadi 2 min 1. Log 32 kita jadikan negatif 32 min 1. Oke. Itu untuk basis perpangkatan logaritma. Nah, di sini kita bisa tentukan min 1 per min 1 log 32. 2 kali, otomatis kita mencari 2 log 32 nya saja. Oke. Maka kalau 2 log 32 ini menjadi 2 pangkat 5, otomatis dia menjadi 5 per 1, 2 log 2. Maka hasilnya adalah 5. Itu untuk cara yang C. Jadi bisa menggunakan cara A, bisa menggunakan cara B, bisa menggunakan langsung cara C. Ini hasilnya akan sama. Yang penting kalian tahu konsepnya. Oke? Jadi hasilnya adalah 5. Kalau bisa kalian mau menggunakan cara A boleh. Jadi kalian bagi dulu 32 log 32 berarti log 2 pangkat 5 dibagi log 2, otomatis 2 log 2 habis. Kemudian 5 per 1 sama dengan 5. Hasilnya akan sama. Kemudian yang D 4 min 2 log. Oke, ini gampang, langsung kita bagi aja. 8 per min 2, 4 log 2. Oke, maka dia min 4 log 2. Maka dia menjadi, ini bisa kita 2 pangkat 2 berarti min 4 kali 2 pangkat 2 log 2. Otomatis ini pindah ke depan jadi seper. Berarti min 4 per 2. Ini hasilnya min 4 kali 1. Ini kan pangkat 1. Min 4 kali 1 per 2, 2 log 2. Maka hasilnya adalah min 2, 2 log 2. Hasilnya adalah min 2. Itu untuk cara yang D. 4 min 2 log 2 pangkat 8. Kemudian yang E terakhir, akar 2 kita bisa jadikan 2 pangkat setengah log 2 pangkat 3. Ini langsung kita asumsikan jadi 2 pangkat 3. Oke. Kalau dalam akar kan artinya setengah, berarti otomatis 2 pangkat setengah log 2 pangkat 3. Ini 3 bagi ini, berarti 3 dikali 2 per 1, 2 log 2. Maka 6 kali 2 log 2. Hasilnya adalah 6. Itu tuh cara mengerjakan yang E. Jadi caranya kalian asumsikan dulu ke dalam bilangan biasa, jangan kalian asumsikan ke bilangan akar, perpangkatan, dan sejenisnya, supaya kalian bisa mempermudah untuk mengkalikan, membagikan, ataupun mensubstitusikan supaya kalian bisa dibagi, dikali, ataupun dikurang. Oke, itu untuk cara nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. Oke, kita masuk ke cara nomor 2, yaitu kita masuk ke dalam sistem operasi logaritma. Oke, kita mulai dari yang A. Yang A ini nggak bisa menggunakan cara penjumlahan perkalian karena dia memiliki basis yang berbeda. Oke. Untuk cara nomor 1, dia tidak bisa menggunakan perkalian. Ini tidak bisa menggunakan perkalian karena nggak boleh. Hasilnya akan berbeda. Jadi ini kita menggunakan basis masing-masing aja, oke, untuk menentukan hasilnya. 2 log 4 berarti 2 log 2 pangkat 4, otomatis dia menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3 log 27 itu ada 3 pangkat 3 ditambah 5 log 125 itu adalah 5 pangkat 3. Oke, kalian boleh cek sendiri di kalkulator kalau nggak percaya. Nah, ini kalau misalnya cara seperti ini kita harus hanya jumlahkan yang ini saja. Oke, maka 2 ditambah 3 sama dengan 8. Itu untuk nomor 1. Pokoknya kalau selagi basis tidak memiliki pangkat nih, entah itu pangkatnya negatif, pangkatnya akar, pangkatnya koma, pokoknya kalian jumlahkan hanya basis yang di depannya saja nih.
yang di depannya saja. Oke. Misalnya di sini 2 pangkat 2 berarti 2, 3 pangkat 3, 3, 5 pangkat 3 sama dengan 8. Itu untuk nomor 1. Kita masuk ke nomor 2 yang B. 2 log 48 ditambah 2 log akar 1/16 dikurang 2 log 3. Nah, karena ini basisnya sama, oke, boleh kita menggunakan cara perkalian dan pembagian dalam logaritma. Jadi kita ambil hanya hasil hasil akarnya saja. Kalian kalikan ataupun jumlahkan sesuai dengan kondisi. Jadi sini karena jumlah otomatis dia kali. Oke, kemudian bagi ini per, karena dikurang berarti dia dibagi. Yang kita bagi hanyalah ini supaya gampang. 48 bagi 3 16 kali akar per 16. Oke, 16 itu 2 pangkat 4 kali ini berarti jadi 1/16 pangkat setengah. Maka dia menjadi 2 pangkat 4 dikali ini jadi 16, 2 pangkat 4 setengahnya berarti 2 pangkat. Oke, boleh kita bagi dulu 1/16 berarti 1/2 pangkat setengah. Ini karena sama setengah, kalau dibagi hasilnya berapapun pasti hasilnya 1. Oke, jadi dia kita ngikutin 2 berarti min 4. Karena dia di bawah otomatis dia naik jadi min. Boleh jadi 4, boleh jadi 4. Berarti kita habis sama dengan min 2. Kalau kita naikkan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat min 2. Sistem eksponen kalian sudah pahami di materi sebelumnya. Kalau misal punya perkalian otomatis dia ditambah. Cuma di sini karena sistemnya negatif otomatis sama aja dia akan menjadi dikurang. 2 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Itu hasil untuk nomor yang B. Jadi hasilnya adalah 4. Pertama kalian boleh kalikan dulu, boleh gitu. Boleh kalian substitusikan satu-satu juga boleh, tapi yang di terakhir kalian tidak bisa mensubstitusikan. Kalian tidak bisa mengubahnya menjadi perkalian dan pembagian. 2 log 3 itu berapa emang? Nggak tahu kan? Jadi agak bingung. Kalau misalnya menggunakan kalkulator pasti hasilnya ada. Tapi kalau menggunakan cara-cara seperti ini, dia menggunakan perkalian dan pembagian tidak bisa. Tapi harus menggabungkan salah satu komponen dalam eksponen supaya bisa menghasilkan perhitungan logaritma yang tepat. Oke? Kita yang C ini agak beruntun. Oke? Kita cari masing-masingnya dulu, kita ubah jadi bilangan biasa. Ini kan masih perkalian nih, mau udah pasti sendiri. Oke? Ini boleh kita kalikan langsung, boleh kita asumsikan dulu ke bilangan biasa, langsung kita kalikan aja nggak apa-apa, oke? Tapi khusus yang atas ya. Jadi log 2 akar 2 dikali akar 3 dikali 18 per log 6. Oh, yang ini nggak dikurang karena dia pembagian. Pembagian itu belum tentu dikurang ya, beda ya. Kalau pengurangan dalam logaritma belum tentu pembagian. Kalau pembagian sudah pasti pengurangan, oke? Kita cari dulu ini log 2 akar 2 kalikan sesama akar berarti log 2 akar 6 dikali 18 per 6 berarti otomatis 2 kali 18 log 36 akar 36 per 36 akar 6 log 36 akar 6 per 6. Ini kita jadikan 6, otomatis dia menjadi log 36 itu berarti 6 pangkat 2 kali 6 pangkat setengah. 2 kali setengah, 2 tambah setengah otomatis 2 setengah atau sekitar 5/2 log 6, 5/2 per log 6. Berarti hasilnya adalah yang kita ambil dari 5/2 nya 6 bagi 6 habis, maka 5/2. Itulah hasilnya untuk menentukan sistem logaritma. Jadi ini agak mudah, yang penting kalian tahu konsepnya. Pertama kita lihat dulu kondisinya, apakah bisa dijumlahkan apa bisa dikurangkan. Kalau bisa dijumlahkan, dikurangkan, kita menggunakan metode perkalian dan pembagian dalam logaritma. Oke. Setelah itu kita buat supaya dia menjadi bilangan yang tetap nih. Namanya bilangan tetap. Bisa dibagi, bisa dikali. Oke. Yang ini 36 jadi 6 pangkat 2, akar 6 jadi 6 setengah. 2 tambah setengah sama dengan 2 setengah atau 5/2. Log 6 pangkat 5/2 per log 6. 6 bagi 6 habis, maka sama dengan hasil 5/2 per 1 hasilnya. Tapi karena per 1 otomatis dia menjadi bilangan itu aja. Oke, 5/2. Kemudian untuk nomor 4 ini menggunakan metode yang sangat beruntun. Karena dia beruntun otomatis 2 log 3 habis, 3 log 5 habis, 5 log 6 habis. Nah kan bisa, jadi kita tinggal menentukan ini dengan ini. Jadi dia menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Tadi udah ditentukan ya sama di sini nih, udah ditentukan. Atau di materi sebelumnya dia udah ditentukan 2 log 8 sama dengan 3. Itu untuk menentukan yang D. Jadi kita coret-coret aja, coret supaya kita bisa menentukan hasil yang akan kita hitung. Oke. Kita masuk ke nomor 3. Oke, kita masuk ke nomor 3. Jadi di sini ada soal logaritma acak. Kita hanya menentukan
suku-suku ataupun nilai-nilai kalau misalnya diketahui. Oke, kayak yang C itu kan diketahui nilai-nilainya, maka kita harus hasilkan nilai-nilai yang telah diketahui. Yang pertama yang A, log 5 sama dengan X, log 7 sama dengan Y, maka nilai log 175. Nah, di sini kita main di sistem aljabar, ubah nilai yang telah ditentukan untuk menjadi nilai X dan Y. Log 175 bisa kita sederhanakan, log 175 bisa menjadi log, ini bisa kita 5 kali 5 berarti 35. Oke, jadi 35. Nah, 35 bisa kita asumsikan lagi jadi 5 kali 7, maka dia menjadi log 5 kali 5 kali 7. Oke, maka dia menjadi log 5 ditambah log 5 ditambah log 7. Oke, kalau basisnya perkalian atau hasil perpangkatannya perkalian, maka dia bisa menjadi penjumlahan. Oke, langsung kita tentukan aja log 5x, berarti x ditambah log 5x ditambah log 7y, otomatis dia menjadi 2x plus y. Itu jawaban untuk nomor 3. Oke, ini dalam sistem aljabar ya, jadi karena ditentukannya variabel, maka kita harus mengubahnya dalam bentuk variabel juga. Kita masuk ke yang B, log 2 sama dengan P, log 3 sama dengan Q, maka log 12. Oke, log 12 bisa kita sederhanakan menjadi log 4 kali 3. 4 kan bisa kita sederhanakan menjadi log 2 kali 2 kali 3, ya kan? Bisa kita sederhanakan lagi, ya kan? Maka kita ambil log 2 ditambah log 2 ditambah log 3, maka dia menjadi log 2 itu P ditambah log 2P ditambah log 3Q, maka dia menjadi 2P ditambah Q. Itu untuk jawaban yang B, 2P ditambah Q. Kita masukkan C, ini adalah ada perhitungan ya, oke ya. Log 45 kita sederhanakan yang sesuai dengan log 3 dan log 5. Log 45 bisa kita sederhanakan menjadi log 9 dikali 5, maka log 9 bisa kita asumsikan jadi 3 kali 3, maka dia menjadi log 3 kali 3 kali 5, maka log 3 ditambah log 3 ditambah log 5. Oke, maka dia menjadi log 3. Kita rubah log 3 menjadi 0,4771 ditambah 0,4771 ditambah 0,6990, maka 04471 04471 otomatis 112 7714 1 14 1 15 1 89, ditambah 0,6990, maka dia menjadi 231 5651 19 10 16 1 1,6532. Itu untuk penyelesaian soal yang C. Oke, itu habis sudah pembahasan kita tentang sistem syarat dalam logaritma. Kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Oke, kita masuk ke pembahasan persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Oke, yang pertama kita pahami dulu persamaan logaritma. Oke, jika kita mempunyai sebuah fungsi a log fx sama dengan a log b, maka a bagi a itu sama dengan habis. Sama misalnya seperti eksponen, kalau misalnya kita 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 4. Pokoknya kalau basisnya memiliki a sejenis, maka kita hanya mengubah nilai fx menjadi sebuah persamaan dan b-nya. Oke, dengan syarat semua pembahasan aljabar ini atau pembahasan logaritma dalam bentuk aljabar dengan syarat ini nggak boleh dilupakan. Tapi kalau syaratnya itu kebalik gimana? Maka kita harus mengubahnya ke dalam syarat ini. A-nya itu terutama berubah menjadi lebih besar daripada 0. Walaupun pangkatnya 2 min 1, yang penting A-nya kan lebih dari 0. Kita ubah ke dalam basis perpangkatan positif, A lebih besar sama dengan 0. Oke? Itu untuk yang satu, jadi fx sama dengan b. Yang kedua juga sama, kalau misalnya fx fungsi ketemu fungsi, maka kita menghasilkan fungsi juga. Oke, ini bedanya karena ini b dia nggak memiliki fungsi, kayak misalnya 2 log 3, 2 log 6, 2 log 8, 2 log 10, 2 log 20. Tapi kalau ini misalnya 2 log x tambah 3, 2 log x tambah 6, 2 log x tambah 7 dan seterusnya. Oke, dengan syarat ini menjadi satu jenis, jangan berubah jenis. Kalau misalnya berubah jenis gimana? Kita harus jadikan satu jenis. Oke,
Yang nomor 3 juga sama, kalau hx yang sejenis, yang penting hx yang sejenis, maka kita rubah menjadi fx sama dengan gx. Oke? Itu untuk syarat persamaan logaritma. Jadi kita menentukan nilai ini dulu yang sejenis. Kalau misal masih ada plus, masih ada min, kita rubah dalam perkalian dan pembagian sistem logaritma. Kita dibahas materi sebelumnya, oke? Yang belum ngerti materi ini. Jadi konsepnya seperti itu. Dengan syarat ini berlaku kepada semua materi persamaan logaritma. Oke? Kita masuk ke pertidasan. Oh, masih ada satu lagi. Kalau misalnya ini kita masuk ke dalam persamaan kuadrat logaritma. Jadi kita pakai permisalan adalah a log 2fx ditambah b a log fx tambah c sama dengan 0. Kita pakai permisalan misalnya a log fx itu sama dengan c, misalnya berarti ac kuadrat ditambah bc ditambah c sama dengan 0. Jadi itu kita pakai permisalan aja, tergantung kita maunya seperti apa sih. Ini cuma contoh ya, misalnya ini juga boleh x, boleh jadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat kan ini pakai permisalan. Kalau misalnya nih dengan syarat tadi, kalau misalnya dia di antara log dan fungsi, maka dia menjadi kuadrat. Tapi kalau dia berada di depan fx kuadrat, otomatis dia menjadi perpangkatannya si fx. Beda dengan ini memiliki perpangkatan si logaritma itu sendiri. Oke, itu perbedaan perpangkatannya. Nah, itu untuk syarat persamaan. Nah, untuk pertidaksamaan di sini kita menggunakan dua tipe. Hanya terdapat ketika kita memiliki log fx dan log gx. Nah, syaratnya kalau yang lain ada di sini. Oke. Ini memiliki penentu doang. Kalau seandainya a kurang dari 0 dan lebih dari 0 dan kurang dari 0, maka yang pertama, jika dia lebih besar dari 0, maka lambangnya tetap, nggak boleh berubah. Lambangnya tetap. Kalau dia lebih besar, dia lebih besar. Kalau lebih kecil, dia lebih kecil. Kalau lebih besar sama dengan, dia lebih besar sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan, dia menggunakan lebih kecil sama dengan. Kalau misalnya dia di antara atau dia pecahan ataupun dia merupakan kurang dari 1 atau lebih dari 0, maka dia lambangnya berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. Oke? Dengan syarat kita mencari nilai a-nya itu menjadi patokan utama dalam fungsi logaritma. Oke? Untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan soal persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Oke, kita masuk ke dalam persamaan logaritma. Kita masuk ke tipe 1 dulu, persamaan logaritma, oke? Atau fungsi dalam logaritma. Jadi di sini kita masuk ke nomor 1. Ini namanya basis terpisah ya. Kalau basis terpisah kita menggunakan menggabungkan basisnya terlebih dahulu, oke? Ini kan masih ada plus. Kita rubah jadi perkalian menjadi 3 log x dikali x plus 1 sama dengan 3 log 2. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, ini kita kalikan, otomatis dia menjadi 3 log x kuadrat plus x sama dengan 3 log 2. Nah, di sini kan udah tergabung nih. Kita masukkan aja syaratnya, jika ini a-nya sama dengan 3, fx itu sama dengan x kuadrat plus x dan gx-nya itu sama dengan 2, maka kita bisa rubah menjadi 3 log. Kita rubah aja langsung, a log fx itu sama dengan a log gx. Nah, syarat 3 log sama dengan 3 log. Jadi 3 lognya bisa berarti menjadi x kuadrat plus x sama dengan 2. Oke. Maka dia menjadi persamaan kuadrat x kuadrat plus x min 2. X kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Kalau min 2 otomatis menjadi min 1, min 2 plus 1x min 2x plus 1. Oke. Kebalik. X plus 2 karena B-nya positif. Oke, syaratnya kalau B-nya positif, maka faktor tertingginya adalah positif. Oke. Nah, ini kan X sama dengan 2. Ini X sama dengan min 2. Yang ini X sama dengan 1. Ingat syaratnya apa? A lebih besar dari 0. Otomatis ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah X plus 1. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 1. Itu untuk nomor 1. Jadi syaratnya kita harus menentukan yaitu gimana sih syaratnya, kan dengan syarat A lebih besar sama dengan 1. Tapi X juga lebih besar sama dengan 1. Karena X di sini kita menentukan patokan dari sini. Tapi kalian boleh menggunakan min 2. Nggak salah kok. Kalau kalian rubah min 2 nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi di sini kita menggunakan syarat
lebih besar dari 1. Tapi kalau disuruh ditentukannya 2, otomatis kalian boleh menentukan min 2, boleh menentukan 1. Oke, itu untuk nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. 2 log 2x min 3 sama dengan 2 log x plus 1. Ini kan udah tetap, jadi kita hanya merubah fx menjadi ini. Oke, 2 log sama dengan 2 log habis, maka menjadi 2x min 3 sama dengan x plus 1. Ya udah, jadi persamaan linear aja. 2x min x sama dengan 1 ditambah 3, maka x sama dengan 4. Itulah jawaban untuk yang B, x sama dengan 4. Jadi kita harus menentukan dulu ini dengan sejenis. Ingat, basis A harus sejenis. Kalau basis A nya berbeda, maka dia tidak bisa menemukan sistem logaritmanya. Oke, yang C, x log x kuadrat min 5x plus 6, x log 2x plus 4. X log sebagai x log habis, maka dia menjadi x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2x plus 4. Maka x kuadrat min 5x masukkan menjadi negatif min 2x plus 6 masukkan jadi negatif min 4 sama dengan 0. Maka x kuadrat min 7x min plus min, berarti plus 2 sama dengan 0. Oke, ini untuk jawabannya. Karena kalau kita rubah dulu itu berarti kita pakai rumus ABC ya. Berarti hasilnya adalah 7 plus minus akar 7 49 di 4 kali 1 kali 2, otomatis dia jadi 49 kurang 8, 41 per 2. Inilah jawabannya kalau kalian mau tahu. Nah, jawabannya berapa? Kita lihat aja. Kalau di sini positif, otomatis diam. Kalau sini 7 kan 49 ya. Nah, kita bisa lihat kalau 7 49, maka otomatis dia memiliki faktor tertinggi positif. Walaupun dibagi 2, kenapa? Kita bisa lihat kalau 41 itu berarti faktor terdekatnya berapa? 6 lebih. Nah, kalau 6 lebih otomatis kalau dikurang dia malah masih sisa 1. Kalau ditambah dia juga malah lebih dari 7. Oke, ini bisa dua-duanya. Bisa kita gunakan dua-duanya. Oke, itu untuk yang C. Oke, kita masuk ke yang D. Ini yang tadi yang persamaan kuadrat logaritma. Kita pakai permisalan 5 log x sama dengan A. Jadi A kuadrat min. Ini 3 turun ke depan menjadi 3 kali 5 log x. Berarti 3A plus 2 sama dengan 0. Berarti A kali 2 berarti otomatis karena B nya negatif, C nya positif, otomatis kedua buah ruas faktornya adalah negatif, hasilnya adalah positif. Berarti menjadi A min 2, A min 1. Otomatis A sama dengan 2. Kita rubah basisnya ke 5 log x. Maka 5 log x sama dengan 2. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan x. Maka x sama dengan 25. Ini syarat 1. Syarat 2, A sama dengan 1. Maka 5 log x sama dengan 1. Maka 5 pangkat 1 sama dengan x. Maka x sama dengan 5. Oke, itu untuk nomor yang D. Oke, pembahasan persamaan logaritma sudah selesai. Yang penting kalian pahami konsep dasar-dasarnya dan konsep syarat-syarat serta konsep pembahasannya. Oke, kita masuk ke sistem pertidaksamaan logaritma. Oke, kita masuk ke sistem pertidaksamaan logaritma. Oke, kita mulai dari yang A. 2 log 2x plus 1 lebih besar dari 2 log 5. A nya lebih besar sama dengan 0, otomatis dia lambangnya tetap lebih besar lambangnya. Oke, maka 2 log bagi 2 log habis, maka dia menjadi 2x plus 1 lebih besar sama dengan 5. Maka 2x lebih besar 5 kurang 1, 2x lebih besar sama dengan 4, x lebih besar 4 bagi 2, x lebih besar sama dengan 2. Oke, itu jawaban untuk yang A. Ini simple ya, yang penting kalian tahu konsepnya. Oh, ternyata A nya lebih besar sama dengan 1, otomatis dia A lebih besar sama dengan 0, berarti dia lambangnya tetap, nggak boleh berubah. Oke, itu untuk nomor yang B. Yang nomor yang A. Yang B, setengah log x plus 1. Ini kan lebih kurang dari 1 ya, otomatis dia menggunakan lambangnya berubah. Setengah log x plus 1 kurang dari setengah log 5. Oke, dia lambangnya berubah karena A kurang dari 0 kurang dari 1. Maka dia menjadi setengah bagi setengah habis, otomatis x plus 1 kurang dari 5, maka x kurang dari 5 kurang 1, x kurang dari 4. Oke,
Untuk syarat X kurang dari 4, yang satu lagi, jika A-nya itu sama dengan 0, otomatis dia menjadi A lebih besar sama dengan 0. Otomatis setengah lebih besar dari 0, ya udah pasti ya. Ini untuk menentukan syarat A-nya lebih besar sama dengan 0, otomatis X-nya kurang dari 4. Oke, itu menentukan jawabannya. Oke, X-nya kurang sama dengan 4, itu jawabannya. Oke, di sini ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, otomatis kita lihat basis terdepannya. Kalau misalnya X plus 1, otomatis karena dia kurang dari 1, otomatis dia menjadi negatif 1. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu menjadi min 1 kurang dari X kurang dari 4. Oke, itu tipsnya. Jadi kalau misalnya nih X min 5, otomatis dia berarti 5 depannya. X plus 2, otomatis dia depannya min 2. Itu untuk menentukan himpunan penyelesaian kalau kalian mau lengkapnya, tapi ini untuk penyelesaian dia X kurang dari 4. Kata kuncinya di situ. Oke. Kita masukkan C, 2 log X lebih besar sama dengan 3. Basisnya lebih besar dari 0, otomatis ini agak gampang. 2 log X lebih besar sama dengan 3, kita ubah jadi 2 log X. Kita manipulasi jadi 2 log 8. Berarti 2 log bagi 2 log habis, maka X lebih besar sama dengan 8. Itu untuk menentukan yang C. Oke. Kita masukkan D, nomor terakhir, 4 log X kuadrat plus 4X plus 4. Kita manipulasi jadi 4 log. Maka 4 log X kuadrat plus 4X plus 4 kurang dari 4 log 16. 4 log bagi 4 log habis, maka X kuadrat plus 4X plus 4 kurang dari 16. Maka X kuadrat plus 4X plus 4 min 16 kurang dari 0. Maka X kuadrat plus 4X min 12 sama kurang dari 0. 12 kita 6 kali 2, berarti otomatis X plus 6 X min 2 kurang dari 0. Oke. X plus 6 kurang dari 0, otomatis X lebih besar sama dengan min 6. Ya, otomatis satu lagi X min 2 kurang dari 0, maka X kurang dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 2 kurang 6 ya, min 6 kurang dari X kurang dari 2. Itu untuk cara menyelesaikannya. Oke, kenapa ini berubah? Karena ingat, dalam materi pertidaksamaan mutlak untuk yang ini ya, kita bisa lihat kalau dia dikurang otomatis lambangnya berubah. Kalau misalnya dijumlahkan dia lambangnya tetap. Itu untuk materi pertidaksamaan kuadrat. Kalau yang mau membahas soal pertidaksamaan kuadrat, kalian boleh saran ada di Instagram aku. Yang belum follow Instagram aku silahkan follow @cahyo_cds_2434. Oke, sekian pembahasan kita tentang sistem logaritma. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus video aku selanjutnya. See you next time my video.